Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Monggo Pak Yai Mamang kita lanjutkan pembahasan tentang menjaga lisan. Ini dalam menjaga lisan ini Imam Ghazali menunjukkan 5 hal pokok sehingga kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan untuk diri kita disebabkan karena lisan atau lidah. Wal aslu itu bermula pokok yang ketiga itu hifdzul a'mali sholihati, menjaga amal-amal soleh. Fa inna man maka sesungguhnya orang lam yasun yang tidak menjaga siman lisanahu akan lidahnya wa aktsaro dan membanyakkan seseorang al-kalama akan perkataannya yaqa'u maka dia akan terjatuh seseorang la mahala tak pasti fi ghibatin nasi dalam menggunjing manusia. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dan terlalu banyak ngomong bukan biasanya lagi la mahala tak pasti yaqa'u fi ghibatin nas. Rata-rata itu akan terperosok ke dalam menggunjing manusia atau bahasa Jawa mengerasani. Kama qila sebagaimana dibacakan dalam sebuah hadis, man kathuro man barang siapa kathuro yang banyak opolaghotuhu ai kalamu bicaranya seseorang kathuro maka banyak sakotuhu salahnya. Ini biasanya orang yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya. Dalam hadis lain atau sempurnanya hadis, waman kathura saktuhu kathurat dunubuhu. Waman kathurat dunubuhu kanatin naru aula. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang banyak salahnya karena pembicaraan, karena ngomongin kathurat dunubuhu, maka banyak dosanya. Waman kathurat dunubuhu, maka barang siapa yang banyak dosanya kanatin naru aulabi, maka neraka itu lebih pantas untuknya dengan sebab banyaknya ngomong dengan riba. Dalam seperti yang diriwayatkan Ibu Umar kepada Al-Ahnaf Ibnu Qais, bukan Ibnu Umar tapi Abdullah bin Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Sayyidina Ahnaf bin Qais, ya Ahnaf man kathura dhahkuhu qallat haibatu. Jadi bukan hanya ngomong tapi banyak ketawa juga, keterlaluan mah enggak boleh. Man kathura dhahkuhu qallat haibatu. Ya Ahnaf, barang siapa yang banyak ketawanya qallat haibatu, maka sedikit sekali wibawanya. Orang enggak segan lagi. Waman mazaha, dan barang siapa yang terlalu banyak guyon ustukhiffa, maka dia akan diremehkan bihi dengan sebab guyon. Ustukhiffa, maka biasanya kalau orang yang banyak guyon itu enggak ada pertama ketawanya, banyak ketawa itu akan merontokkan kewibawaannya. Dan terlalu banyak senda gurau itu biasanya akan selalu dilecehkan. Seperti halnya dulu kita waktu nyantri gitu, kalau selalu gulon dengan teman-teman itu nggak ada harga dirinya biasanya. Wa man aktsaru min syai'in urifa bihi, dan barang siapa yang membanyakkan sesuatu urifa bihi, maka dia akan dikenal dengan sesuatu itu. Biasanya orang yang suka bersin
bersin, sering bersin. Itu si Hasan bersin. Atau yang suka olahraga, itu berarti nanti itu tuh Hasan yang suka olahraga dan lain sebagainya. Waman kathura kalamuhu kathura sabtu. Maka barang siapa yang banyak ngomongnya, maka banyak salahnya. Waman kathura sabtu qalla haya'u. Dan barang siapa yang sedikit, yang banyak ngomongnya biasanya sedikit. Rasa malunya sedikit. Rasa malunya sedikit. Waman qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit malunya, maka sedikit pula wirainya. Menjaga dari hal-hal yang haram. Waman qalla wara'uhu mata qalbu. Dan barang siapa yang sedikit waroknya, sifat wirainya, mata qalbu, maka hatinya akan mati. Itu rangkaiannya dari disebabkan awalnya adalah apa? Banyak ngomong. Wal ghibatu bermula ghibah. Ia itu ghibah, itu as-sa'iqatu teriakan, al-muhlikatu yang membinasakan. Litaati terhadap ketaatan. Ala makilah berdasarkan sebuah hadis atau sebuah sesuatu yang dikatakan oleh orang. Jadi intinya Imam Ghazali itu sesuatu yang bisa menghancurkan taat atau rontoknya amal-amal kita. Atau kalau Imam Syekh Nawawi itu mendefinisikan ghibah itu dengan ya tanawulul airdi bima yukrahu. Itu menjelek-jelekan atau ngomongin sesuatu yang seseorang itu tidak menyenanginya, yang tidak dia senang. Atau bima yakrohu juga nggak apa-apa, tapi orangnya dibuang. Nah, ini masalah riba ini sungguh luar biasa. Makanya Imam Ghazali bahasanya dengan as-sa'iqatul muhlikatu. Teriakan yang membinasakan. Ini sesuatu yang menghancurkan ritual. Meskipun kita banyak beribadah kepada Allah, tapi hilang akan diberikan kepada orang lain. Alamakilah berdasarkan sesuatu yang diriwayatkan. Inna matalaman yaltabun nasa. Sesungguhnya perumpamaan orang yaltabu yang menggibah, yang menggunjing an-nasa akan seseorang, itu masaluman perumpamaan seseorang nasoba yang mengangkat manjanikon akan ketapel, atau manjanikon itu busur. Bahwa yarmi bihi hasanati, maka dia akan melepaskan bihi dengan busur itu hasanati akan kebaikan-kebaikannya. Misalkan ke timur, korban ke barat, yaminan ke kanan, wasyimalan dan ke kiri. Jadi orang yang menghibah itu seperti hanya orang yang main jamparing apa? Busur panah, yang melepaskan anak-anak panahnya ke seluruh arah lah. Kanan, kiri, depan, belakang, ke atas. Itu sama saja dia melepaskan semua amal-amalnya, semua sholatnya, pahala puasnya kepada orang yang diomongin. Ya. Jadi di hadis ini banyak sekali. Kalau
Rasulullah SAW itu ada yang mengambil dari definisi ghibah itu dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dari Abu Hurairah, atadaruna mal ghibah. Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Qala idza dzakarta akhaka. Ini definisi ghibah menurut hadis. Idza dzakarta akhaka. Apabila engkau menyebutkan atau menceritakan akhaka temanmu bima yakrahu, terhadap sesuatu yakrahu yang temanmu itu membencinya, faqad irtabtahu, maka engkau telah menggibahnya. Jadi ketika ada sesuatu yang ada pada diri seseorang itu, baik itu perbuatan maupun fisiknya, itu termasuk ghibah, meskipun ada di situ. Qila ara'aita in kana ma fi akhi ma aqul. Maka ditanya, bagaimana apabila sesuatu itu tidak ada pada orang yang saya bicarakan. Jadi sesuatunya itu nggak ada aibnya dan lain sebagainya. Qala in kana fihi ma taqulu faqad istabtahu. Rasulullah menjawab, jika kamu menceritakan apa yang ada pada dirinya, maka kamu telah menggibah. Wa lam yakun fihi ma taqul, maka jika tidak ada sesuatu itu apa yang kamu omongkan, fihi pada seseorang itu, ma taqul, apa yang kamu omongkan, faqad bahattahu, maka kamu telah bohong. Jadi berarti timbulnya fitnah. Jadi kalau ada pada orang itu berarti kita ghibah. Kalau tidak ada pada orang itu apa yang kita omongkan, kita gunjingkan, itu bukan menggunjingkan tapi memfitnah. Ini. Makanya ghibah ini enteng diucapkan, tapi bahayanya lebih berat. Makanya al-muhlikah lit-ta'at. Jadi menghancurkan pahala-pahala ketaatan kita. Pahala kita itu akan dikasihkan kepada orang-orang yang kita berikan. Makanya pada ayat Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian saling menghibah kepada yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kamu itu suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Maka kalian akan jijik, itu tidak menyukainya. Itu ghibah itu seumpama kita makan bangkai teman kita. Wallahu. Nah, dalam hadis lain, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Ini lebih ini lagi, lebih dahsyat lagi dosanya. Takutlah kamu terhadap ghibah, fa innal ghibata asyaddu, pakai bahasanya asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah menggunjing itu lebih besar bahayanya atau lebih besar dosanya minaz zina, dari zina. Fa innar rajulu qad yazni wa yatubu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang itu telah berzina, kemudian dia bertobat, fa yatubullahu alaihi, maka Allah pasti akan menerima taubatnya ketika taubatnya taubatan nasuh. Wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya orang yang suka menggibah, la yaghfiru lahu, Allah tidak akan mengampuninya, hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehingga memaafkan orang yang digibahinya, orang yang
kita menghibahnya. Ini hadis-hadis atau ayat Quran yang melarang keras tentang ghibah. Dan hadis lain ketika Rasulullah itu Isra, itu nanti di bagian kelima itu ada. Intinya ghibah itu sesuatu yang orang tersebut, orang yang kita omongkan itu tidak menyukainya. Jadi, tapi kita boleh ghibah terhadap 3 golongan. Salah satun la yakunu ghibatuhum ghibatan. 3 golongan yang ketika kita menghibah itu tidak termasuk ghibah. Yang pertama sultanun jair, pemimpin yang diktator dan lain sebagainya lah. Kemudian wafiskun, yang kedua orang fasik. Kemudian yang ketiga wasuhibu bid'atin, dan orang yang suka bid'ah. Itu boleh terhadap orang yang ketiga ini boleh. Tapi yakni idza dzukira fi'luhum wa madhhabuhum. Jadi yang digibahkannya itu madhabnya atau perbuatannya, bukan orangnya. Bukan aib. Ketika kita walau dzikra syai'an atau walau dzakara syai'an, ketika orang itu menyebutkan sesuatu min abdanihim, dari yang ada pada badannya seperti cacat dan lain sebagainya, bi'aibin fihim lakana dzalika ghibah. Maka umpamanya kayak kasus-kasus kemarin itu ada yang bilang banci dan lain sebagainya, itu nggak boleh, tetap ghibah, itu ghibah. Yang dikritiki itu adalah kebijakan-kebijakannya, bukan fisiknya. Karena kalau fisik berarti kaitannya dengan penciptanya nanti. Malah Allah yang marah. Wa balaghana 'anil Hasani. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami. Anil Hasani, dari Sayyidina Hasan Al-Basri. Annahu, sesungguhnya Sayyidina Hasan Al-Basri, kila, ditanyalah. Tahu bagi Sayyidina Hasan. Ya Aba Sa'idin, wahai Aba Sa'id. Jadi ini julukan, kunyah bagi Syekh Hasan Al-Basri. Inna fulanan, sesungguhnya fulan, irtaba telah menghibah si fulan akan engkau. Faba'atha ilaihi, maka mengirimkan Syekh Hasan Al-Basri ilaihi kepada orang yang menghibahnya, bitobakin, dengan nampan, dengan satu nampan, fihi, yang itu di dalam nampan rutobun, utawi rutob ke kurma yang matang, namanya rutob. Waqala, dan berkata Sayyidina Hasan, balaghani, telah sampai kepadaku, anaka, sesungguhnya engkau, ahdaita, engkau telah menghadiahkan, ilayya kepadaku, hasanatika, akan kebaikan-kebaikan. Jadi nggak marah beliau, malah beliau itu terima kasih dan mengirimkan beberapa kurma yang ada dalam nampan. Nampan itu apa sih kalau bahasa ininya mah? Bahasa Jawanya apa? Tembrang. Bahasa Cilamaya mah tembrang. Ya, itu. Beliau
Dengan sebab ghibah malah beliau mengasih sesuatu yang berharga lah. Karena kalau orang sana berharga, kalau sini nasi lah. Nasi plus ikannya dikasihkan. Nih, terima kasih karena kamu telah mengasihkan saya kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan. Fahbabu an ukafiaha. Maka aku suka an ukafiaha, bahwa saya membalas engkau. Jadi balasannya ghibah itu dari Syekh Hasan Al-Basri bukan malah cacian, bukan malah dendam dan lain sebagainya, malah beliau mengasihkan sesuatu ya. Saat itulah kalau kita nasi lah, nasi dan lauk pauknya. Wa dzukirat, dan dikatakan al-ghibatu, ghibah inda Ibnul Mubaraki, terhadap Syekh Ibnul Mubarak. Jadi minta pendapat tentang ghibah terhadap Ibnul Mubarak. Faqala, maka berkata Ibnul Mubarak, lau kuntu mughtaban, lau kuntu, maka lau kuntu, jika aku ini seseorang mughtaban yang suka menggunjing, ahadan, akan seseorang. Jadi jika ini kalau saya suka menggunjing terhadap seseorang, lagtabtu ummi, maka sungguh saya akan menggunjing ibuku. Yang kalau saya gunjingin bukan siapa-siapa lagi, kalau saya mau menggunjing ibuku yang saya gunjing. Fa innaha, karena sesungguhnya ummi, ibuku, ahakku, itu lebih berhak bihasanati, terhadap kebaikan-kebaikan. Jadi ketika yang kita kata Sayyidina Ibnu Mubarak, ketika yang digunjingi itu ibuku, maka kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan, yang saya peroleh, itu akan dikasihkan kepada ibu. Tapi kalau kepada yang lain, berarti kebaikan saya akan diberikan kepada yang lain. Maka kalau mau menggunjing, gunjinglah ibu bapak kita, kata Imam Ibnu Mubarak. Karena nanti kebaikan kita akan diberikan kepada orang tua kita. Wa dzukira, dan diceritakan annahu, sesungguhnya sesuatu fata, luput, hatiman, akan Syekh Hatim Al-Asham, Hatim Al-Asham lailatan, pada suatu malam. Apa yang luput? Apa al-qiyamu, sholat malam. Sholat malam. Jadi ketiduran lah. Ketiduran. Fa'ayarathu zaujatuhu, maka ngomel. Ya, zaujatuhu. Sopo zaujatuhu, istrinya. Grundel, ngomel. Wong lanang laki-laki nggak tanggung jawab umpamanya, atau laki yang suka tidur umpamanya, semacam-macam lah ya, marah-marah. Jadi ya masih mending marah-marahnya pas ketika nggak sholat malam. Faqala, maka menjawab Syekh Hatim, inna aqwaman, sesungguhnya kaum, sesungguhnya manusia, sholau, yang telah sholat, bilaili, di waktu malam, al-barihata, bilaili al-barihati, yang sudah masuk, hampir masuk waktu subuh. Jadi ini aja, dari lail. Jadi sholatnya tuh udah mepet waktu subuh. Di kaum-kaumnya ini, falamma asbahu, maka ketika pagi hari, mereka itu nalu minni, mereka
Analu itu iltaba atau menggunjing. Mereka menggunjing ini terhadapku. Meskipun mereka itu kaum itu pada sholat malam, tetapi paginya mereka pada menggunjing saya dan saya tidak sholat malam. Fatakunu sholatuhu yaumal qiyamati fi mizan. Maka keberadaan pahala sholat mereka itu pada hari kiamat dalam timbanganku. Kenapa? Karena dengan sebab menggunjingnya orang-orang terhadap Syekh Hatim Al-Asom, maka ibadah malamnya itu pahalanya diberikan kepada Syekh Hatim Al-Asom. Jadi jawabannya enteng. Biasanya ini kalau marah-marah ini biasanya kalau di kemarin ramai Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu yang suka marah-marah istrinya, akhirnya beliau jadi wali. Atau kalau di Kudulujen itu ada seseorang yang dimarahi istrinya kemudian sabar, itu bisa menundukkan singa. Ya, singa bisa ditundukkan karena karomahnya. Karomahnya disebabkan apa? Karena sabar menghadapi istri yang cerewet. Nah, makanya Yatno bisa tuh pengen jadi wali. Ya, jalannya jalan istrinya cerewet. Nah, itu. Wal aslur rabi'u bermula pokok yang nomor 4 as-salamatu min afati dunya. Keselamatan dari kehinaan-kehinaan dunia atau bencana-bencana dunia. Ada maqala Sufyan berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Sufyan. La tatakalam. Janganlah engkau berbicara. Bilisanika dengan lidahmu, ma taksiru akan sesuatu yang bisa memecahkan. Bihi dengan lisan, asnanaka akan gigi-gigi. Jadi bahasa kiasannya terlalu dalam gara-gara ngomong giginya pecah. Jadi karena terlalu banyak ngomong giginya pecah. Wa qala akharu dan ulama yang lain mengatakan la tabsutanna lisanaka. Janganlah engkau lepaskan lidahmu. Fayufsidu 'alaika sya'naka. Maka akan merusak si lisan itu 'alaika terhadapmu sya'naka keadaan. Jadi gara-gara omongan sedikit nyelekit itu bisa jadi rame. Bisa jadi rame. Wa ansyadu dan telah menyairkan sebuah syair. Ihfaz lisanaka. Jagalah lidahmu. La taqulu, janganlah engkau mengatakan. Fatubtala, maka engkau akan diuji. Innal bala'a muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya ujian, cobaan, muwakkalun ditimpahkan bil mantiki dengan sebab ngomong. Ya. Jadi berapa banyak orang yang perang itu gara-gara salah ucap. Salah ucap. Wali Ibnul Mubarak panjang. Wali Ibnul Mubarak dan bagi Ibnu Mubarak radhiyallahu an ala ingatlah ihfad lisanaka, jagalah lidahmu, innal lisana sari'un, sesungguhnya lisan itu lebih cepat ilal mar'i terhadap seseorang
apanya yang cepat? Fi qatlihi, dalam peperangannya atau dalam membunuhnya. Ya, bahaya. Makanya tidak sedikit gara-gara omongan itu perang saudara. Wa innal lisana, karena sesungguhnya lisan dalilul fuad, itu petunjuknya hati. Ya dullur rijala ala aqli, yang menunjukkan si lisan ini ar-rijala akan seseorang ala aqli, terhadap kapasitas akalnya, kadar akalnya. Jadi tergantung lisannya, kecerdasan seseorang itu. Jadi di sini ba'dul hukama itu situ fisalin yu'rafu bihinal jahil. Jadi ada 6 yang bisa mengetahui bahwa seseorang itu bodoh. Yang pertama al-ghadab bi ghairi syai'in. Jadi marah-marah tanpa sebab. Watsani fi ghairi naf'in, atau pada pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Ini kayak kemarin yang saya sempat hadis Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang ketiga al-'atiyah fi ghairi mawdi'in. Jadi memberikan sesuatu kepada orang yang tidak tepat. Tidak tepat. Orang yang enggak butuh juga dikasih. Yang keempat ifsya'us sar ala kulli ahadin, menyebarkan rahasia. Wal khamis atiqatu bi kulli insanin, percaya terhadap semua orang percaya, yang baru kenal aja percaya. Ada orang minjem duit umpamanya, baru kenal dikasih, itu bahaya. Wasadisu alla ya'rifu shadiqahu min adu. Yang keenam adalah dia tidak tahu mana lawan, mana kawan. Itu ciri-ciri orang yang bodoh. Wali ibni Muti' lisanul mar'i laithun fi kamin. Lidah seseorang itu seperti singa fi kaminin, di dalam persembunyiannya. Idza khalla, maka apabila lepas atau dilepas adai terhadap lais lahu ighara, maka dia akan menyerang. Makanya harus dikekang. Fasunhu, maka jagalah anil khana, dari hal-hal ucapan yang jelek. Ilijami sumtin, dengan tali kekang diam. Yakun laka min bariyatin sitara. Mungkin maka belai-belai itu akan tertutupi dengan sebab diam. Tidak akan terjadi mara bahaya. Wabil masalis sair, dan di dalam perumpamaan yang lain, rubba kalimatin, tidak sedikit perkataan taqulu li sahibiha, akan bilang kepada orang yang mau ngomongnya, yang ngomongnya, yakni tinggalkanlah, jangan ngomong sembarangan. Nas'alullah taufiqa mi rahmatihi, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah di sini kita dihadiri Ibu, alhamdulillah sehat. Belum bisa ke Bogor. Alhamdulillah, kapan sini? Insya Allah nanti. Assalamualaikum Ibu, sehat Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Itu videonya dihidupin, Bang. Videonya dihidupin. Nah, gitu. Aduh. Padahal ini paling deket ini dengan Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, alhamdulillah bisa ketemu ya. Iya. Alhamdulillah. Nuhun, Ibu ngiring ya. Aya Mbak Ana ngajakan kali. Alhamdulillah Ibu ningali sadayana ngarengekeun. Ya. Ibu yang ngajarin siapa, Bu, di sebelahnya tadi? Bu Ana, Mbak Ana. Mbak Ana. Santri-santri pada nungguin Ibu dari kemarin. Alhamdulillah Mang Aib.
Mang Ayin. Apa nih Mang Yatno? Saya itu ini Bu Ustadz, itu tuh yang Mang Hasan, Mang Aib itu pengen dibuat kayak begini, Masya Allah. Saya emang nggak bisa ngaji sebenarnya teh. Alhamdulillah jadi bisa ngaji lagi ya, ngumpul. Iya, alhamdulillah nih. Emot aya usah Ibu Ge. Ya rasanya ada usah jadinya. Ini usah semua, alhamdulillah. Iya. Kalau Ibu ngisi kitab boleh Bu. Waduh, kemarin teh kita benar-benar berharap ada. Ibu mah santri selamanya Ibu mah. Santri selamanya ini. Santri jadi ustadz semua, alhamdulillah. Kalau santrinya Ustadz itu berkah semua loh, Bu Ustadz. Jadi semua jadi kiai-kiai, kalau enggak jadi pejabat-pejabat nih. Padahal di Kobong dulu dimakan atnaun teh yang utuh itu. Doain ini Kobong kosong, nggak ada satupun santrinya, belum ada. Belum balik ya? Belum ada yang datang. Ya belum ada kan nggak boleh. Iya. Kok mah di Ustadz Aib ini mah masih penuh. Libur, Bu. Oh, libur juga. Belum libur juga di sana mah ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu mah kosong bener. Ya. Alhamdulillah. Tapi ibunya sehat, alhamdulillah. Mohon doanya aja semua. Alhamdulillah. Amin. Ini ada Mang Soleh Jember nih, Bu Ustadz. Coba Mang Soleh dihidupkan. Nah ini ada Mang Purno. Oh, Mang Purno. Ini Ustadz Hasan. Mas Cilamaya. Iya, yang tadi baca kitab. Yang baca kitab. Iya, Hasan Basri Cilamaya. Oh, ada itunya suaranya Pak Gatot ya? Iya. Oh, ya, Mang Gatot yang paling sering sekarang ke Ibu sini. Wakil semua. Alhamdulillah. Dia lagi pulang sekarang. Nah, itu Mang Soleh tuh. Ada dari tadi nanyain kemarin tuh Mang Yatno, Mbok ya hubungi, suruh digabung. Saya sudah lewat perantara. Alhamdulillah bisa ketemu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz. Aduh, alhamdulillah. Ingat. Alhamdulillah. Kangen sono, Ibu. Kangen sono, Ibu. Pengen, tapi kapan lah ini semua nih? Pengen Ibu mana santri-santri nanti semua pengen ke sana libur ke rumah Pak Ustadz Soleh sana. Ya. Ya kan? Amin. Oh, jangan eta. Amin. Gerakan Ustadz. Pasti semua pada mau. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Salam sama Mbak Nung. Nun, Ustaz, Nun. Iya. Kapan punya mantu? Iya. Punya mantu. Keduluan saya ini, Pak. Ibunya belum lulus. Keduluan kan Arif ya. Iya. Sama aja nggak apa-apa. Kita bareng ke sana ke Jember. Amin. Ibu minta Ibu sehat, ininya. Ibu. Kita bahas ke Ya, satu Mang Hasan, apa minta ke Ibu? Silakan Mang. Itu mohon doanya buat istri saya yang lagi hamil lagi, Bu. Alhamdulillah. Sama itu Ibu ya. Rajinnya. Berapa? Kelima. Oh, kelima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah lockdown, Bu. Ya, gantian Mang Saroni, Ramdhani. Ayo, silakan Mang Ramdhani. Ya Bu, saya juga mohon doanya Bu. Alhamdulillah berkat doa semuanya. Saya sekarang tugasnya di Cirebon, lebih dekat Bu. Alhamdulillah. Oh, di Cirebon. Ya, di Cirebon. Mohon doanya biar gampang, biar bisa ngurus anak-anak Bu. Alhamdulillah. Kemarin saya ada yang itu yang jadi camat siapa teh? Hatta. Hatta. Ada kesini dengan keluarganya semua. Ibu gak lupa.
Alhamdulillah udah semua pada datang, alhamdulillah pada sehat-sehat, alhamdulillah. Udah sekarang udah jadi pejabat semua. Mang Ayib sekarang gantian Mang Ayib. Udah tadi. Silakan Mang Ayib. Iya Bu, alhamdulillah baru ini ngerenovasi itu saya pondok putra insya Allah. Alhamdulillah. Doain biar maju semua, biar malah Ustadz udah senang di akhirat. Ustadz udah senang dari kirim sama putra-putranya semua, sama putra-putra santri sama kan. Santri itu Ustadz juga, alhamdulillah. Ya Mang Purnomo, ya gantian Mang Purnomo. Kalau enggak digantian gini pada numpuk enggak jelas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ngapain dah? Waalaikumsalam. Mang Purnomo. Iya. Siapa ini? Mang Purnomo. Purnomo. Iya, agak jarang juga saya maaf. Kita jarang main ke pondok. Bilangnya dia ompong ya. Jadi aku nggak kenal. Itu bukan ompong Bu, itu jatuh. Mang Purnomo. Kapan mau kesini Mang Pur? Insya Allah nanti. Nah, udah kesini udah alhamdulillah. Bener, sekarang udah ada jelas kelihatan, udah jelas. Alhamdulillah. Siapa lagi nih yang muncul? Alhamdulillah. Udah belum. Biasanya banyak orang, Bu Ustadz ini mungkin hari Sabtu jadi libur pada ada kegiatan. Oh iya, hari libur hari besar ya, iya. Ya, biasanya tuh 13 orang. Ada Mang Ihrom biasanya. Mang Ihrom itu istiqomah sekali, jadi ketua pondoknya. Jadi tugasnya biasanya suka doa terus, karena kita yang doa itu urutan senior. Oh gitu. Oh kemarin ada istrinya Pak Haji Ihrom di Cibucil. Kan ada ibu ya Bu Ipong. Ipong ada ibu yang Cibucil. Hawa kemarin Sabtu, aduh seminggu ini. Ya Bu, saya istrinya Haji Ihrom. Siapa? Mana Pak Haji Ihromnya nggak ikut. Ada ketemu dengan istrinya, kedatang ke Cibucil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kayak gitulah. Ya kita setiap ini sih. Sebenarnya saya nggak bisa ngaji, cuman saya disuruh oleh kiai-kiai itu setiap 5.30 buka Zoom. Apapun yang terjadi, komputer dibuka langsung start 5.30. 5.30. Nah, nanti biasanya ada Mang Rizal, biasanya ada Mbak Santi. Jadi peserta Zoom yang wanita itu Mbak Ketemu ya. Senang. Itu Ustaz. Haji Soleh itu, dimatiin satu, iya. Ya, silakan Mang Haji Soleh. Mang Soleh belum minta doa tadi. Silakan Mang Soleh. Apa sama Mbak Ana Ibu ini? Doanya udah banyak tuh. Tinggal buat ibu doanya. Sekarang mah yang ibu yang harus doain. Doa ibu ada sampai malam. Mang Soleh koneksinya lewat handphone seharusnya. Ini anaknya Mang Ramdhani ikut ngaji. Mang Purnomo nggak apa-apa, anaknya tadi jangan disuruh minggir, dirangkul aja. Gitu, ya. Ini di rumahnya Mbak Ana atau di rumah Ibu? Di madrasah. Oh, di madrasah. Madrasah ini. Wah, Mbak Ana pagi-pagi tadi berarti ya? Madrasah Nurul Haq. Tempat ibu duduk di setiap hari di sini. Alhamdulillah. Ibu mah nggak kemana-mana, tetap aja di rumah, duduk di madrasah di sini. Mohon doanya, pokoknya doanya udah nggak usah disebut ya apa-apa, doanya bagus semua. Amin. Ayo kapan hajat lagi? Kapan hajat lagi? Bang Masih Yasin lama kayaknya. Kedua. Iya. Haji Soleh dulu kayaknya. Di mana bahasa akhiri?
Dede mah. Yang ke bawahnya mah laki-laki sih soalnya masih lama ya. Iya masih lama. Ibu mah nggak hajat lagi, hajat ibu mah biasa aja itu pertemuan aja, pertemuan santri. Iya. Ibu mah mau hajat deh ya paling pertemuan santri. Nanti kan cucunya, Bu, bisa. Cucu. Ya cucu masih lama cucu ke. Sekarang mah udah masih lama. Kalau saya masih lama. Mau ngomongin mana tuh? Mbak Rizal teh kemana? Ke Bengkulu, Mas. Oh, di Bengkulu. Ya. Biasanya Mang Rizal juga rajin. Nah, Siatma itu putra yang paling besar sekarang laki-laki perempuan? Perempuan, tapi ya masih lama, baru semester 5 ya. Oh. Anak saya itu seumuran dengan anaknya Mang Rizal. Yang sekarang yang di ITB itu. Itu bareng. Iya. Siapa? Kalau itu anak pertama, anak kedua, Mang. Mbak Nah. Pertama, Mas. Pertama, ya. Iya. Itu satu angkatan saya. Yang perempuan mah bontot. Yang perempuan mana putarnya bontot, perempuan. Nah, ini Bu Ustadz deh, biasanya Mang Hartoni. Silakan Mang Hartoni, seneng banget Mang Hartoni. Wah. Waalaikumsalam. Videonya Mang Toni. Saya pas buat saya ibu, alhamdulillah nembe tepang. Nah, ini siapa ini? Ini siapa yang pakai baret ini? Mang Toni, videonya hidupin dihidupin Mang Toni. Aduh, hidupin, jangan pakai itu. Aduh. Ini Mang Jenderal. Jenderal bintang 7. Alhamdulillah. Itu Mang Toni. Ya. Kasepna katingali. Ini Mang Hasan ya. Damang Ibu, damang. Alhamdulillah nuhun, damang. Alhamdulillah gabungnya. Pas habis pas lebat ka ieu teh aplikasi langsung aya Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, ieu saha ieu bagi isi teh gitu. Ibu ternyata. Mang tahu nih. Bukan. Abu Mang tahu. Ini siapa ini? Nanti. Bang Toni, Bu. Bang Toni Subang. Bang Toni Subang, Bu. Bang Toni Subang. Alhamdulillah, jadi bisa ketemu semua. Alhamdulillah. Santri yang hilang, Ibu. Santri yang hilang. Ada yang hilang siapa ya? Santri yang hilang, Abdi. Santri yang hilang. Benar. Nggak pernah muncul hilang. Hilang di Ibu. Sekarang teh Mang Hartoni ini itu mengasuh itu, Bu, pendidikan di pesantren. Apa namanya teh, Mang Toni? Ya, alhamdulillah. Santri depan punya pesantren semua, alhamdulillah. Iya, pada mengasuh pesantren. Saya yang mengasuh Zoom-nya aja. Gitu. Saya mohon maaf ya Bu Ustadz, saya banyak urusan keluarga, jadi nggak seperti santri yang lain sering datang. Sama-sama, apalagi ibu harus dimaafkan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Udah, ayo mah, udah ada nancep di rumah. Kalau santri nggak ada yang datang mah nggak tahu ibu mah. Ya Ibu, Lebaran kemarin nggak bisa ke rumah Bu. Oh iya. Lebaran kemarin nggak mudik. Kapan udah di Cirebon? Baru 2 minggu ini Bu. Baru 2 minggu. Emang soleh teh. Tadinya di Papua itu Mang Doni. Jauh. Iya di Papua. Banyak apa? Bawa apa di Papua? Itu juga kemarin ibu ke sana ke Cicurug. Ibunya Mang Pai kan meninggal. Ketemu ini Mang Aib kenal nggak? Putranya ini Haji Jen. Haji apa ya? Yang dua di sini sekarang pesantrennya maju, alhamdulillah.
Yang Cioma sana ya? Dua di sini, yang di sini di pesantren 2. Oh. Alhamdulillah dia. Ada yang di pesantren sini 2, yang satu Bu punya SMA, SMP, yang perempuan yang Mang Wawan. Oh, Mang Wawan Parto ya. Satu lagi bukan Mang Wawan, yang suka pidatonya yang pernah ditangkap itu. Siapa teh? Apa lupa? Datang sih. Nyamperin ke ibu ke sana, ke rumah Mang Pai. Pidatonya si Oh, ya? Mang Lili. Oh, Mang Lili Sadeli. Oh, sana ya? Mang Lili Sadeli, alhamdulillah pesantrennya maju lagi, alhamdulillah maju pesat ya. Dan membimbing dia punya, jadi dia mah khusus mengajar tahfiz dengan hadis katanya. Kalau Mang Wawan sanawiyah aliyah, kalau yang perempuan ya Hindun, Haji Hindun itu SMP, SMA. Alhamdulillah tiga-tiganya putranya Pak Haji Jen yang itu temannya Ustadz. Alhamdulillah maju semua. Datang kemarin itu ke sana, nyamperin ke ibu di rumah Mang Pai. Alhamdulillah seneng banget ibu. Santri-santri Ustadz atau apa istilahnya berbuah semua. Alhamdulillah. Makanya cek Ustadz udah enak. Alhamdulillah putranya soleh semua. Amin. Terus solihin, solihat semua. Alhamdulillah. Iya. Ini benar-benar Mang Soleh ini mah. Anak sadayana mudah-mudahan dijalankan tes istiqomah. Indo anak ka ibu sadayana yang sadayana ing sukses sadayana. Rohana. Oh, kambu anak ya teh. Iya. Iya, anak. Itu Bu Ana, Mbak Ana. Jangan Bu Ana, Mbak Ana marah. Oh, Mbak Ana. Mbak Ana. Karena kalau Bu Ana usianya harus lebih tua dari Mang Hartoni. Mbak. Itu ada handphonenya dicatat masing-masing sebelum nanti selesai handphonenya Ibu. Iya, saya share 08 berapa tadi ya? Kalau mau silaturahim lihat handphone dengan Ibu bisa. Ya, 0813 1651 5232. Itu udah kayak penyiar nih Bu Ustaz. Saya live lagi. Ya Bu Ustaz, nanti moga-moga saya masih bisa satu itu ya, di akhirat nanti satu jamaah dengan Ibu Ustaz. Satu kelompok, satu ombyoan. Gitu ya. Nanti Mbak Ana mau rencana nanti kalau sering-sering ya Mbak Ana ke madrasah nanti Bu Ustaz biar ini. Nanti saya di grup nanti di Mang Ayib itu pinter mempromosikan. Hari ini hari kapan ada Bu Ustaz loh, biar pada ikut nanti. Masa sih gitu-gitu. Mas Ano insya Allah tiap hari Bu Ustaz ikut ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada mana mah nggak bisa. Satu nggak punya segala-galanya. Kalau nggak ada ngajak, nggak ada alatnya, nggak bisa. Iya. Cuma kan udah ortu kan. Udah nggak tahu apa-apa. Nggak bisa. Saya sudah Bu Ustadz, sudah sama Mbak Ana itu. Bu Ustadz itu harus didampingi. Gitu. Nanti kalau sudah tahu alatnya itu Bu Ustadz, itu nanti kalau sudah bisa WhatsApp, WA, suka ngeliatin status katanya. Ibu saya seumur Bu Ustadz itu juga gitu. Nggak bisa lama-lama bisa. Nggak ada, nggak punya, nggak bisa. Nanti nanya Mbak Ana, nggak punya itu HP-nya nggak ada, sekalinya nggak bisa Ibu mah. Nanti saya ajakkan. Datang, alhamdulillah. Ustaz, tugas saya itu sebenarnya manas-manasin. Nanti saya japri sama Mang Rizal. Kemarin udah promosi mau di ini kok belum juga. Tenang Bu Ustaz, nanti saya ini. Kelihatannya saya sama Mang Rizal ini senioran saya. Adat pesantren itu junior harus tunduk sama senior. Mang Yatno. Enggak. Tapi maaf ya, bukan menggunjing ini Bu ya. Barusan kita nggak menggunjing. Udah tahu belum Mas Dodo sakit?
Sudah Bu Ustaz. Udah, oh iya, udah tahu nggak apa-apa. Doain ya biar cepat sembuh, biar cepat sembuh aja, biar baik. Kemarin gitu. kita bacakan Al-Fatihah di forum ini, Bu. Sudah. Nah. Alhamdulillah kalau udah tahu mah, doain aja biar cepat sembuh. Ibu juga baru sekali nengokin ke sana, habis kalau sering-sering nengok, gimana ya? Sekarang zaman nggak boleh pergi-pergian nengok-nengokin gitu. Ngeri, bukannya nggak mau, pengen nengok mah. Ya, mohon doanya aja gitu kalau udah tahu mah. Asal sama-sama apa ikhwan sama sahabat-sahabatnya. Iya, ini sono ya. Bukan teman, sahabat. Ahlun. Ada yang perlu disampaikan lagi kepada Ibu. Jadi kita diskusinya Mang Hasan kita tunda dulu karena diskusinya itu soal hati. Jadi kita kalau ngaji Minhajul Abidin itu suka salah mulu. Jadi kali ini kita hari ini tidak disalahkan ya. Kita enakan gini Mang. Enakan gini. Jadi saya nggak pusing nih. Saya insya Allah hari ini janjian sama Ustadz Kamal mau ziarah ke Ustadz ke Sukaraja insya Allah sama Mang Aep rencananya sama Mang Daman. Oh ya alhamdulillah. Insya Allah. Hari ini ya. Oh iya. Lagi di mana? Ini kan di Cirebon. Ini kan Cirebon. Saya lagi pulang ke Depok Bu. Kemarin kakaknya Ibu hari Kamis kemarin kan lagi pulang ke Depok. Besok Minggu berangkat lagi ke Cirebon lagi. Sekarang lagi di Depok nih kemarin pulang. Iya. Kakaknya Bapak yang pertama kemarin hari Kamis meninggal dunia. Kemarin saya pulang. Ya salam aja sama semua ya. Insya Allah. Sama istri sama semua. Amin. Sama Ustadz Kamal. Insya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa silaturahmi ke Ibu udah lama insya Allah. Bu Ustadz, sebenarnya Ustadz Kamal itu mau ikut ke sini. Ikut join, tapi sampai hari ini selalu gagal untuk join handphonenya itu. Karena mungkin karena berbarengan ada pengajian juga dia Mas Yatno pagi itu. Punya ke Mang Yatno sama ke Mang Rijal tuh Mang. Iya, kita ada soalnya penyandang dana yang luar biasa itu Mang Rijal sebenarnya. Tapi Mang Rijal itu belum menganggap saya senior berarti. Nanti saya ungkit senioritas nih. Biar nanti itu. Semua senior udah. Ini ada Teguh, udah semua Pak Mas Teguh. Udah semua kiai udah sayhuna semua. Oh, alhamdulillah. Gitu. Iya, sayhuna semua. Siapa juga bisa mendadak gitu. Sayhuna semua. Bisa jadi pimpinan semua. Ini ada Mang Teguh. Assalamualaikum Mang Teguh. Mana Mang Teguh ada nggak? Oh, belum. Mang Teguh Santoso. Mang Teguh. Sekarang udah selama pandemi belum ada ke sini. Udah 7 bulan. Dari Maret sampai sekarang belum ada ke sini. Bentar nih, lagi ini nih. Gagal terus ya. Mang Teguh Cirebon begini ya. Mang Teguh Cirebon, Bu. Nih, kalau Teguh Santoso itu Cirebon. Kira-kira Teguh ini, Teguh apa namanya? Teguh Puja Negara. Teguh Parung. Teguh Puja Negara. Teguh Cirebon. Silakan Mang Teguh Cirebon dibuka itunya, apa namanya videonya. Ini ada Ibu nih. Silakan Mang Teguh. Mang Teguh Soto. Oh, nah, beliau itu. Selalu Soto empal. Silakan Mang Teguh minta doa ke Ibu nih mumpung ada nih. Hidupin mikrofonnya. Itu kan Mang Teguh ini. Assalamualaikum. Teguh Puja Negara. Sehat. Iya. Waalaikumsalam. Nah, ini minta doanya buat putrinya. Itu ada Ibu Ustaz. Masih Mang Hasan. Assalamualaikum. Mang Haji Hasan. Oh iya, Mang Teguh. Ini putrinya ya? Iya. Assalamualaikum, Mang Teguh. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana sehat semua? Alhamdulillah, iya sehat semua. Iya. Alhamdulillah, ya gitu ikut. Ibu belum ke Cirebon lagi. Yang suka ke sini sekarang lagi ada di sini Mang Acuy, Mang Yusuf ya, Mang Acuy.
Cirebon dulu mah Cirebon tugasnya. Sekarang ada di Bogor lagi rapat terus. Saban hari ngirim berkat ke ibu. Alhamdulillah. Mang Acuy. Acuy. Enggak pada lupa kali Mang Acuy ya. Iya. Enggak, saya enggak apa seangkatan siapa ya, Bu ya? Mang Acuy. Saban hari ngirim berkat ke ibu. Kan rapatnya di sini di Hotel Jangga. Saban hari manjang beban sama Pak Haji Usman saban sekolah. Bu, ini berkat cina dari Mang Acuy. Alhamdulillah pada emot ke ibu. Lupa kalau nggak ketemu orangnya lupa lagi. Aku ini jualan batik tuh, Bu Ustaz. Iya, kalau ke sana udah selalu tuh Mang Iman. Jualan batik online. Ada oleh-olehnya. Ya, alhamdulillah. Iya, nanti ditunggu di sini. Di Gunung Jati lagi ya, Bu ya. Kalau ziarah lagi. Ya, insya Allah. Pengen nanti kalau udah beres pandemi. Semua jadi pengen. Pengen. Nah, ya. Beresnya tahun Januari, Bu. Januari 2021. Apanya? Pandeminya. Kalau sudah ada vaksin. Pandeminya berarti aku lama kali ya. Kayaknya sampai 21 kayaknya ya. Iya. Mau itu tuh Papa ituin untuk jarah kita ada ke sana ke Mang Soleh. Ayo siap. Ibu. Ibu masih bisa jalan. Ya, nggak tahu sih Ibu kan kalau tambah lama main tambah sepuh pasti. Tapi sekarang masih bisa jalan Ibu. Tahu takut nggak bisa jalan manten, pengen gitu. Kemarin yang mengkoordinir siapa ya, Bu? Mang Iqbal ya? Mana? Yang kemarin katanya udah pernah. Udah. Bu, ini juga jangan Bu, istri saya, Bu. Ini Bandung bukan? Ini Bandung. Nah, iya. Bang Soleh, Bu. Bang Haji Soleh. Bandung. Ya, Pak Haji Soleh dan Bandung. Oh iya, sama istrinya. Iya, Bandung, Pak Haji Nung. Luar biasa. Pak Haji Nung. Gimana Damang? Udah masih ngerti Sunda? Pak Haji Nung masih ngerti Sunda nggak, Mas Soleh? Gimana Damang? Gimana sehat gitu? Alhamdulillah sehat. Kapan mau ke Bogor? Alhamdulillah. Kepengen ke sana, pengen ketemu bener. Ya, atau di sini alhamdulillah udah bisa ketemu, bisa ngobrol, alhamdulillah. Mohon doanya. Iya, doanya di sana ngedoain ke sini sih dari sana ya. Sama doa, alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua, Jember sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kapan-kapan ke sana. Mudah-mudahan. Dan kapan-kapan sempat ke sana, Ibu, ke Bogor. Alhamdulillah, ditunggu. Sama anak-anak. Ngajak anak-anak, insya Allah. Iya, amin. Mudah-mudahan dikesakan ku Allah gitu. Iya. Waduh, disaksikan ke Allah loh. Dari sini ke sana ke sini. Iya. Amin. Apa ke rumah Mang Gato, apa terus ke rumah Mang Gato, banyak. Kalau mau ini mah apa silaturahmi banyak. Apalagi ke Jawa lebih banyak lagi. Nanti kalau Mang Soleh datang ke sini yang dari Kerawang saya jemput apa biar dalam suatu tempat gitu, biar ngirit waktu. Yang Dijemput. Iya. Kalau jemput balikin lagi berarti ya. Nanti ke Cilamaya bakar-bakar ikan. Wah, yang di pinggir sungai itu loh, yang di pinggir sungai. Nanti pulang ini aja, pulang dari Bogor ke sini, kumpul di sini semua. Iya. Nyewa bis gitu ya, bis seperapat gitu loh. Iya, seperapat atau setengah. Insya Allah. Ibu ini istri mau pamit, mau duha dengan santri-santri.
Oh iya, alhamdulillah mudah-mudahan. Ibu Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mimpi. Bener-bener mimpi ini. Kalau kita sudah tiap Terima hari kasih itu Bu, Mbak Ana sudah. Bang Saleh. Mang itu Mang Iskandar nggak ada ya? Mang Iskandar belum ada. Mang Iskandar belum bisa ikutan. Oh iya, mau pada sibuk ya. Tapi sebenarnya bisa diatur, Bu Ustaz. Bisa diatur ikut nanti. Pemilihan lagi. Hah? Mang Iskandar ikut pemilihan lagi nggak? Sekarang kan milih-milih apa? Enggak, Ibu. Enggak ikut. Oh, Isma kan camat ya? Gini, kalau Ibu kepala dinas, kemarin terakhir jadi kepala dinas. Alhamdulillah. Nanti kalau Ibu hadir ngaji lagi, saya nanti akan minta khusus Mang Iskandar untuk ikut hadir. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, insya Allah. Kalau Ibu mah kalau diajak mah Mbak Ana mah ada aja insya Allah. Pokoknya mah gimana Mbak Ana Ibu mah. Kalau enggak gini ya, Mang Soleh, mungkin ya nanti mungkin hari Senin atau Selasa ya, masalahnya siapa gitu, kita umumkan di grup, masing-masing kenalannya, menghubunginya gitu, bahwa nanti Bu Ustadz akan hadir. Gitu. Mungkin lebih kompak kali ya. Iya. Mbak Ana bisa enggak Senin Insya Allah bisa. Ke Ibu Ustadz lagi. Insya Allah bisa Ustadz Soleh. Nah, gitu. Oh iya. Ya sudah Senin kita umumkan Senin pagi supaya santri-santri banyak yang ikut Mas Etno ya. Saya tak kontak Mang Iskandar, Mas Yayo, ya, Mas Tri Puji. Ya, betul Mang. Nanti yang itu di Japri Mang. Soalnya kadang itu kalau di dalam grup itu terlalu banyak grup dia tidak tahu kalau ada pengumuman. Yang kena-kena di Japri. Ya amin. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti Senin ya. Senin hari Senin tuh Bu Ustadznya. Waduh. Insya Allah saya akan ngebel Mang Iskandar, Mas Yayo Haryanto, terus Mas Tri Pujiantoro Insya Allah. Oh iya Mas Tri ya. Yang senior. Kalau Ibu mah bisa aja. Pokoknya Ibu mah gimana Mbak Ana aja. Mbak Ana bisa katanya Alhamdulillah. Insya Allah bisa hari Senin. Aduh Alhamdulillah ya Mbak Ana pahalanya besar jadi khodamnya Ibu. Aduh. Amin. Senang lihatnya Mas, ngumpul lagi, ya. jadi ingat Ustadz gitu. Iya. Padahal dulu Mbak Ana diperebutkan banyak orang ya, beruntung Mas Rijal ya. Amin. Gitu. Mang Soleh senyum-senyum. Itu masa lalu Mang Soleh gitu. Jadi saya itu bukan salah ngomong, itu menceritakan masa lalu. Cuma membaca masa lalu. Betapa santri dulu ini tuh Mas Rijalnya ada enggak? Mang Rijalnya ini. Oh, enggak ada ya Mbak Ana? Enggak ada. Kebetulan ke Bengkulu, Mas. Oh, di Bengkulu ya? Ada nggak bisa. Iya. Salam pada Mang Rijal nanti Mbak Ana ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Senin saya suruh ikut ya. Gimana caranya gitu. Ya. Mudah-mudahan Senin juga bisa menyempatkan hadir beliaunya. Mudah-mudahan ya. Di handphonenya sudah ada Zoom kan Mbak Ana? Seharusnya bisa. Belum. Ya, belum ada. Belum. Oh, nanti saya kirim aja itu apa YouTube yang cara menginstal Zoom di handphone. Gitu. Kayak ada lagi yang perlu disampaikan ke Ibu atau minta lagi doa apa gitu. Alhamdulillah. Buat nanti lagi hari Senin. Ya, kalau tidak ada, mohon nih Bu Ustadz, biasanya kalau tutup itu didoain ya Mang Soleh gitu ya. Ya, saya Mas Etno, saya titip satu doa. Hari Jumat depan, insya Allah berkas guru besar saya dirapatkan di fakultas. Mohon doanya jamaah semua di sini. Amin. Mudah-mudahan lancar, disetujui di tingkat fakultas. Amin. Alhamdulillah. Sesudah itu ada tahapan berikutnya, mungkin sekitar 2 bulan berikutnya dirapatkan di universitas. Berarti untuk profesor Bang ya? Untuk profesor Bang ya?
untuk Profesor ya. Amin, amin. Mohon doanya semuanya, terutama doa Ibu Ustadz. Alhamdulillah. Baik, calon Prof. Nanti panggilannya Ustadz Prof. Jadi nanti banyak panjang banget Mang Soleh. Jadi bingung manggil. Panjang banget loh. Saya itu kalau manjang ya harus pakai Mang. Soalnya itu juriahnya Ustadz itu depannya harus Mang Kiai si Profesor. Profesor Surat. Habis terakhirnya yang enak udah dah, Mang Soleh aja, Mang Haji Soleh udah dah yang enak. Enggak usah. Yang enak mah itu aja. Panggilan dari Ustadz sini dah. Sekarang tambah Haji aja, Mang Haji Soleh, Mang Yatno, Mang Haji Hasan, gitu aja ya. Mang Haji Ayu. Bu, saya itu sama semua orang santri, saya panggil Mang karena itu peninggalan Al-Mukarram, jadi semua Mang. Tapi kadang-kadang tuh takut tersinggung, jadi biasanya depannya tuh Mang siapa gitu. Lama-lama tidak tahan ya Mang Soleh gitu. Soleh. Nah, di sini tuh biasanya ada Soleh. Panggilan istimewa dari sini. Ya? Muhammad Soleh. Beliau itu suka menyebut tukang fotokopi, tapi hari ini tidak hadir. Biasanya hadir. Soleh siapa itu? Muhammad Soleh. Adik Mang, Bu. Mang Soleh Adi Manjaka. Oh, adiknya Mang Jaka ya ada. Manjaka ya. Diundang Manjaka. Baik, Bu Ustadz, mohon didoain untuk ditutup. Mangga. Doa biasa seperti biasa saja. Berdoa. Berdoa. Enggak. Ada Ustadz Soleh aja damai lah. Ya, Ibu. Ada kiai semua masa Ibu. Karena Ibu pinik sepuh. Ibu aja. Kata Ibu juga Ibu mas santri. Ibu aja. Ibu. Ya, Ibu amin. Ayo. Enggak, Ibu kita semua enggak mau. Enggak, nanti kebiasaan. Ibu aja, Bu. Ibu kita semua mangga, Bu. Ibu mas santri aja, dengerin aja. Semuanya doanya. Enggak, Ibu. Aduh, enggak. Ayo. Ibu. Doa Mang Haji Soleh lebih mantap. Enggak, silakan Mang Soleh saja, Mang Soleh. Udah Mang Soleh. Iya, Mang Soleh. Nanti ibunya doanya Ibu. Nanti diaminin sama Ibu. Nanti diaminin sama Ibu sama saja Mang Soleh. Enggak. Enggak mau. Kalau santri mah Ibu aja. Dengerin aja. Dengerin, Ibu nggak dengerin. Mang Soleh. Silakan Mang Soleh. Kurang pantas santri mah nggak doa. Kiai jangan doa. Aduh, Ibu jangan. Ibu santri sekaligus gurunya kami semua, ibunya kami semua, mangga. Doa Ibu itu 3 kali doanya Bapak, mangga Ibu. Doa, aduh, halo. Doa selamat aja tuh ya. Ya, silakan. Mohon. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi. Amin. Tawbatan qabla maut wa rahmatan inna maut wa amfiratan badan wa la tu'adzibna ba'da ya khaliqul maut wa ya samisaf. Ihfazna minal afati wal ahadi wa uqubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Ibu karena udah dekat meninggal jadi doanya itu aja. Amin. Doa biar ini digampangkan nanti dalam sakaratul maut. Doain semua ya. Iya. Kita tutup ya Bu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.